إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan generasi Nabi dan para sahabat sebagai generasi terbaik umat ini. Tolong yang punya anak di atas, tolong yang punya anak di atas, tolong suaranya diperhatikan, ini khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, syaitan, iblis dan bala tentaranya, perangkap terbesarnya membuat manusia terjatuh kepada dosa syirik. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ada 10 generasi. Generasi yang panjang, jemaah. Bukan generasi yang sebentar. 10 generasi ini terjadi dosa bunuh-membunuh, terjadi dosa perzinaan, terjadi dosa perampokan, kezaliman, terjadi. Tapi Allah belum mengutus Nuh alaihi salam. Ya, itu semua dosa-dosa besar. Tapi dosa besar itu tidak membuat pelakunya kekal dalam api neraka selama dia tidak meyakini kehalalannya. Namun setelah munculnya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah utus Nuh alaihi salam. Dan setiap para nabi dan para rasul, isi dakwahnya tauhid, tauhid, tauhid. Itu isi dakwahnya. Karena seorang tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah, harus dalam hatinya ada iman. Lau kana mithqala habbah min iman. Walaupun iman itu hanya sebesar biji dzarrah. Namun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan lebih 14 abad yang lalu tentang kondisi umat ini, terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada alaikumul umam kama tada al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja kaum-kaum yang lain mengerumuni kalian wahai muslim. Kaum-kaum kafir mengerumuni kalian, menguasai kalian sebagaimana bejana-bejana dikuasai
berebutan. Faqala qail, maka berkata seorang, awa min qillati yawma idzin ya Rasulullah, apakah di hari itu kaum muslimin jumlahnya sedikit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum guthaun ka guthaus sail. Kalian pada hari itu banyak, jumlah kalian besar, tetapi kaum muslimin pada waktu itu bagaikan buih yang dibawa oleh arus laut. Ini gambaran dari Nabi, kualitas kaum muslimin berkurang jauh dibandingkan kualitasnya orang-orang di masa Nabi dan para sahabat. Makanya dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah-fitnah yang akan terjadi, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu prinsip besar, tarji'una ila amrikumul awwal, segera kalian kembali kepada urusan pertama kalian. Apa urusan pertama itu? At-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Kalian pegang teguh Alkitab dan As-Sunnah. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak saudara kita muslim hari ini, dia tidak bisa bedakan mana tauhid dan mana syirik. Kemana kita sebagai orang-orang yang punya ilmu tentang ini? Sudahkah kita mendakwakan kepada mereka? Bukankah di hari ini orang tidak bisa bedakan, sebagian mereka, mana sunnah, mana bid'ah? Ini yang menjadi prinsip dakwah salafiyah dari masa ke masa. Makanya iblis dan bala tentaranya, ketika tidak mampu membuat orang terjatuh kepada syirik, dia membuat manusia cinta kepada bid'ah, senang dengan bid'ah, suka menambah-nambah ajaran Rasulnya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabata min kulli sahibi bid'ah at-taubah hatta yada' bid'atah. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi semua orang-orang yang melakukan kebid'ahan sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kalimat bid'ah, Anda jangan sensi dengan kalimat bid'ah. Anda jangan kepanasan didengar kalimat bid'ah. Itu keluar dari lisan Rasulmu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terbaik mengucapkannya. Dan iblis dan bala tentaranya lebih senang membuat manusia terjatuh kepada bid'ah daripada mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar yang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini dalam kondisi yang terang menderang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin seorang tidak akan tersesat kalau dia berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Yang kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Tidak tersesat dalam masalah akidah. Betapa banyak saudara kita terjatuh kepada kesyirikan. Apa yang Nabi larang mereka kerjakan. Nabi SAW melarang mereka untuk meminta-minta ke ahli kubur, mereka lakukan. Nabi SAW melarang mereka untuk menembok-nembok kuburan, mereka lakukan. Nabi melarang mereka untuk menulis sesuatu di atas nisan, mereka lakukan. Nabi melarang mereka untuk menghidupkan lampu-lampu di kuburan, mereka hidupkan. Dan saking pentingnya tauhid saudaraku seiman,
sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi, wasiat Nabi, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Aqulu ma tasma'un, innahu huwal ghafurur rahman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 728 Hijriyah. Antum perhatikan kalimat ini baik-baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la aiba ala man azhara madhhab salaf wa intasaba ilaih wa tazza ilaih, bal yajibu qabulu dhalika minhum bil ittifaq, fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukanlah merupakan aib, tidak perlu malu, tidak perlu minder ketika kalian menisbatkan diri kalian kepada salaf. Saya salafi, saya pengikut Nabi dan sahabat. Tidak boleh malu. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wantasaba ilaih wa tazza ilaih, dan kalian merasa mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya mazhab salaf mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat tidaklah datang kecuali sebuah kebenaran. Maka pada pertemuan khutbah Jumat ini saya akan membacakan beberapa ucapan dari para ulama mazhab yang mereka melarang orang-orang untuk taklid buta kepada mereka. Perhatikan saudaraku, kalau terjadi perselisihan pendapat, bukan dikembalikan kepada ulama dulu, kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi perselisihan pendapat, buka Al-Qur'annya, buka sunnahnya sebelum engkau berbicara tentang pendapat para ulama. Karena para sahabat imamul ulama, mereka imamnya para ulama. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ta'rif min aina akhadna. Kata Abu Hanifah rahimahullah, wahai orang-orang yang fanatik kepada Hanafiyah, tidak halal bagi kalian mengikuti pendapat-pendapatku kalau kalian tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innama ana basyarun mithlukum ukhti wa usib. Aku ini manusia seperti kalian, terkadang aku benar, terkadang aku salah. Kemudian beliau mengatakan, fanzuru fi ra'yi, lihat pendapatku baik-baik. Fakullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhudhuh. Kalau pendapatku sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maksudnya apa? Ada dalilnya. Fakhudhuh, ambil pendapatku. Kalau seandainya malam yuwafiq bil kitabi wa sunnah fatrukuh. Kalau tidak ada dalilnya pendapatku, campakkan, buang pendapat itu. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Ini saya katakan karena banyak orang di masa sekarang tidak sholat 5 waktu ke masjid gara-gara saya ikut mazhab ini, mazhab ini. Mazhab bukan agama saudaraku. Mazhab adalah pendapat yang bisa salah, bisa benar. Yang tidak bisa salah adalah qala Allah wa qala Rasul. Banyak orang gara-gara bermazhab, mazhab fulan, terjatuh kepada syirik. Padahal kelak di hari kiamat Allah tidak tanyakan kenapa enggak ikut fulan, tidak. Allah tanyakan di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruannya Rasul. Itu yang ditanya di hari kiamat.
Kenapa enggak ikut Rasul? Itu yang ditanya. Buka dada, lapangkan dada menerima kebenaran. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza wajadtum fi kitabi khilafi sunnah Rasulillah, faqulu bi sunnati Rasulillah, wada'u ma qult." Kalau kalian mendapatkan perbedaan pendapatku dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku. Terakhir ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "La tuqallidni," jangan taklid buta kepadaku, kata Imam Ahmad. "Wala tuqallid Malikan," jangan taklid kepada Imam Malik. "Wala Thawri," kepada Imam Thawri. "Walau Auza'i," kepada Imam Auza'i. "Wa khudh min haitsu akhadhu," tapi ambillah dari mana mereka mengambil dalilnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, tidaklah kita menyampaikan perkara ini kecuali kita ingin mencintai kaum muslimin agar mereka mengagungkan Al-Quran, mengagungkan As-Sunnah dalam hati mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sami'na wa ata'na kepada setiap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.